إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد. Surah Al-Baqarah ayat 92. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walaqad ja'akum Musa bil bayyinati. Walaqad, dan sungguh, ja'akum, telah datang kepada kalian Musa, Nabi Musa. Ja'abi, membawa. Sungguh telah datang Nabi Musa kepada kalian membawa al-bayyinat, bukti-bukti yang nyata, bukti-bukti akan kebenarannya. Ya, banyak mukjizat yang diberikan kepada Nabi Musa. Di antaranya adalah tongkat Nabi Musa. Di antaranya adalah Nabi Musa ketika memukulkan tongkatnya di laut, kemudian laut menjadi terbelah. Banyak sekali tanda-tanda yang Allah Subhanahu wa taala perlihatkan kepada Bani Israil. Walaqad ja'akum Musa bil bayyinati. Tsumma ittakhadhtumul ijla min ba'dihi. Kemudian kalian tetap memilih untuk menyembah al-ijl, patung sapi, patung yang kalian buat sendiri. Min ba'dihi, setelah Nabi Musa pergi. Ini menunjukkan juga bahwa Nabi Musa itu memiliki haibah, memiliki wibawa di hadapan Bani Israil. Karena nanti mereka berani melakukan setelah Nabi Musa pergi. Summa takhaztumul ijla min ba'dihi wa antum zalimun, dan kalian melakukan itu dalam keadaan zalim. Jadi mereka melakukannya bukan wa antum jahilun. Mereka melakukan itu bukan tidak tahu, tapi mereka melakukan itu disebabkan karena mereka melakukan perbuatan yang zalim. Mereka zalim karena melakukan hal tersebut. Wa id akhadna mitsaqakum, dan ingat ketika kami mengambil janji kalian, wa rafa'na fawqakumut tura, dan pada saat itu kami mencabut gunung Tur, ya, Tur Sina, mencabut dan mengangkatnya di atasmu, seolah-olah kemudian dia itu menjadi awan atau payung di atasmu yang menaungimu, gunung di atasnya diangkat. Summa takhaztumul wa rafa'na fawqakumut tur. Kemudian dikatakan khudhu ma atainakum. Khudhu ma atainakum biquwwatin. Ambil Taurat ini, pegang erat-erat. Kalau tidak, ditimpakan ini kepadamu. Khudhu ma atainakum biquwwatin wasma'u. Dan dengar. Pelajari. Qalu, apa yang mereka katakan? Sami'na wa asaina. Kami dengar tapi kami tidak akan mengikuti. Kami dengar tapi kami tidak akan mentaati. Wa usyribu fi qulubihimul ijlah bi kufrihim. Disebabkan usyribu fi qulubihim, diresapkan, diminumkan di dalam hatinya al-ijl, lembu ini, patung sapi yang mereka buat, ya, diminumkan. Jadi kecintaan mereka terhadap patung anak lembu ini yang mereka buat sendiri itu seperti air yang meresap. Bikufrihim, karena kekafiran mereka. Sufyan ibn Uyainah ketika ditanya, kenapa yang mengherankan, kenapa orang pelaku-pelaku bid'ah ini tidak bisa meninggalkan kebid'ahannya? Padahal jelas tidak ada perintah. Kata dia,
kata Sufyan Abu Uyainah, tidakkah kalian mengetahui, mengingat bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa usyribu fi qulubihimul ajal. Ini masih bid'ah. Kaumnya Nabi Musa, mereka diminumkan, artinya diresapkan kecintaan mereka terhadap al-ijal, ya, patung anak lembu tersebut di dalam hati mereka. Inilah yang dimaksud, ya, yang biasa dibahasakan oleh orang bahwa ini kecintaan ini membuat orang buta. Cintaan terhadap sesuatu itu membuat orang buta. Qul bi'sa ma ya'murukum bihi imanukum, katakan bi'sa ma ya'murukum, alangkah buruknya ya'murukum bihi imanukum, ya, yang diperintahkan oleh keimananmu. Artinya kalau itu yang kalian anggap sebagai keimanan, itu bukan keimanan. Tidak ada keimanan yang mengarahkan kepada kesyirikan. Tidak ada keimanan yang mengarahkan kepada tidak menggunakan akal sama sekali. Bagaimana mungkin mereka memilih patung anak lembu yang mereka buat sendiri dan mereka sembah, meminta kepadanya, dan menyampingkan, menyepelekan dari apa yang Nabi Musa bawa, tanda-tanda yang mereka lihat, yang mereka rasakan. Mereka diselamatkan dari Fir'aun dan bala tentaranya. Mereka melihat itu dengan nyata di depan mereka, dengan mata mereka sendiri. Tapi mereka tetap berpaling dari apa yang dibawa oleh Nabi Musa. Jika alangkah buruknya keimananmu itu jika keimanan yang memerintahkanmu untuk itu. Artinya kamu tidak beriman. Bukan iman namanya itu. In kuntum mu'minin, jika kalian menganggap bahwa diri kalian beriman. Qul, katakan, in kanat lakumud darul akhiratu indallahi khalisatan min dunin nas. Katakan, jika lakum, artinya hanya milik kalian, kalianlah yang berhak, ad-darul akhirah, negeri akhirat. Kalau surga itu hanya untukmu, tidak untuk orang lain, indallahi, di sisi Allah, khalisatan, artinya betul-betul dikhususkan untuk kalian, min dunin nasi, manusia tidak berhak, kalian hanya yang berhak. Bani Israel yang berhak masuk surga, ya. Fatamannawul mauta, fatamannau al-mauta. Maka tidak ada cara lain kalau memang kalian ini adalah orang yang paling, artinya kalianlah yang, hanya kalianlah yang masuk surga, dan masuk surga harus mati. Tidak ada orang masuk surga tidak mati. Fatamannaul maut. Coba kalau kalian mengatakan diri kalian adalah orang yang paling berhak. Biasanya surga, kalau kita menganggap diri kita lah penghuninya, kita akan rindu dengan surga. Kalau orang dijanji bahwa kamu masuk surga, orang akan rindu dengan surga. Orang itu pasti rindu dengan surga. Surga. Fatamannaul maut. Kalau begitu berharaplah kalian untuk mati. In kuntum shadiqin. Jika kalian termasuk orang yang benar, artinya mereka itu bohong dalam ucapan-ucapannya. Wala yatamannauhu abadan. Mereka tidak akan pernah berharap untuk mati. Mereka tidak mau mati. Wala yatamannauhu abadan bima qaddamat aydihim. Apa yang membuat mereka tidak mau mengharapkan kematian? Bima qaddamat aydihim. Disebabkan karena dosa, pengingkaran, apa yang mereka lakukan terhadap Nabi Musa, ya, maksiat yang mereka lakukan, pelanggaran-pelanggaran yang mereka lakukan. Mereka takut mati. Orang beriman itu berada di antara dua ini. Kalau surga, bicara surga, maka dia rindu surga. Tapi kalau ingat maksiat, langsung takut mati. Takut karena jangan sampai dia masuk neraka. Kita masih berharap ingin hidup dalam ketaatan agar kita bisa menambah bekal. Tapi semua orang telah ditentukan ajalnya. Wallahu alimun bizzalimin. Allah Maha mengetahui, ya, orang-orang yang zalim. Wala tajidannahum ahrasan nasi. Sungguh engkau pasti akan mendapatkan mereka, orang-orang Yahudi, Bani Israel,
ahrasan nasi, orang yang paling tamak, yang paling rakus, ala hayah, atas kehidupan. Wa minal ladzina asyraku, sebagian ulama mengatakan bahkan mengalahkan tamaknya orang musyrik. Sebagian mengatakan dan juga sebagian orang musyrik juga ikut dalam kecintaan mereka terhadap dunia, ketamakan mereka terhadap dunia. Yawaddu ahaduhum, mereka salah seorang di antara mereka ingin, atau masing-masing di antara mereka ingin, law yu'ammaru alfa sanatin, seandainya mereka dimakmurkan, diberikan umur 1000 tahun. Wa ma huwa bimuzahzihi minal adabi, padahal itu tidak akan menjauhkan mereka dari azab. Ayu ammar, meskipun mereka dipanjangkan umurnya. Teringat kita tentang kisah Nabi Musa yang dimana malakul maut datang dalam wujud manusia, kemudian dia menunjuknya, Nabi Musa menunjuknya sampai hilang satu matanya, malakul maut. Kemudian dia mengatakan, ya, engkau telah mengutusku abdun la yuridul maut, engkau telah mengutusku kepada abdin, tidak mau mati, tidak mau dicabut nyawanya, Nabi Musa. Ya. Maka kemudian Allah mengembalikan matanya, malakul maut, kemudian mengutus kembali kepada Nabi Musa. Kemudian dikatakan kepadanya, jika kamu ingin menginginkan kehidupan, maka letakkan tanganmu di atas bulu ini. Sebanyak yang disentuh oleh tanganmu bulu, maka akan ditambahkan umurmu 1 tahun. Coba bayangkan. Tapi kata Nabi Musa, setelah itu apa? Kata malakul maut, setelah itu tetap mati. Mau kemana lagi? Kata Nabi Musa, kalau begitu sekarang. Kalau begitu sekarang. Kenapa Nabi Musa menunjuk malakul maut? Sebab syariat pada saat itu malakul maut hadir menemui Nabi Musa. Malakul maut dengan Nabi Musa, mereka berkenalan, kenal. Akan tetapi kali ini malakul maut datang kepada manusia, kepada Nabi Musa dalam wujud manusia. Dan tiba-tiba hadir di depannya, di dalam rumahnya, langsung dia tunjuk. Karena syariat dulu kalau orang mengintip saja itu ditusuk matanya. Ini tiba-tiba hadir di depannya, di dalam rumahnya. Ya, itu diantara penjelasan ulama untuk menjelaskan bagaimana perilaku Nabi Musa terhadap malakul maut dalam hadis tersebut. Hadisnya sahih. Jadi 1000 tahun ini tidak akan menjauhkan mereka dari azab Allah Subhanahu wa taala. Wallahu basirum bima ya'malun. Allah Maha melihat terhadap apa yang mereka lakukan. Qul, katakan wahai Muhammad, man kana aduwwan li Jibril, siapa yang menjadi musuh bagi Jibril? Siapa yang menjadi musuh bagi Jibril? Seorang Yahudi berkata kepada Muhammad, wahai Muhammad, masalahnya sebenarnya tinggal satu. Siapa yang membawakan wahyu kepadamu? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Jibril. Kata orang Yahudi tersebut, itu masalahnya. Jibril itu adalah musuhnya Bani Israel. Mereka banyak Jibril ini banyak melakukan kerusakan, menimbulkan permusuhan dan seterusnya. Coba, malaikat dibenci Bani Israel. Itu masalahnya. Makanya katakan wahai Muhammad, man kana aduwwan li Jibril, siapa yang memusuhi Jibril? Maunya kan syaratnya ini man ismu syarti. Harusnya jawab syartinya itu nyambung dengan fi'il syarti. Siapa yang memusuhi malaikat Jibril? Coba jawabannya, fa innahu nazzalahu ala qalbika biidznillah. Maka sesungguhnya ia telah menurunkan ke dalam hatimu dengan izin Allah. Musaddiqan lima baina yadayhi. Taurat. Ya, musaddiqan Al-Qur'an, musaddiqan lima baina yadayhi, yang membenarkan terhadap kitab-kitab terdahulu. Wa busyra wa hudan, dan petunjuk, wa busyra lil mu'minin, dan kabar gembira bagi orang-orang yang beriman. Maksudnya, siapa yang memusuhi Jibril, maka hendaklah dia memusuhi Allah.
Karena yang memerintahkan Jibril untuk turun membawa Al-Qur'an yaitu Allah Subhanahu wa taala. Di sini munasabahnya antara fi'il syarti dengan jawab syarti. Artinya man kana aduwwan li Jibril, siapa yang musuh Jibril, ketahuilah yang menurunkan, yang merintahkan Jibril untuk menurunkan Al-Qur'an ala qalbika, ke hatimu itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Musaddiqan lima baina yadayhi wa hudan, dan Al-Qur'an ini adalah petunjuk dan kabar gembira bagi orang-orang yang beriman. Man kana aduwwan lillahi, barang siapa yang menjadi musuh bagi Allah, wa malaikatihi, begitu pula para malaikatnya, wa rusulihi, dan rasul-rasulnya, wa jibrilah, dan Jibril, wa mikalah, dan Mikail, fa innallaha aduwwun lil kafirin, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah musuh bagi orang-orang yang kafir. Walaqad anzalna ilaika ayatin bayyinat. Jadi il itu artinya Allah. Isra artinya abdun. Begitu pula Mika itu artinya abdun. Jadi Mikail hamba Allah. Ya. Jibra juga artinya hamba. Jibrail atau Jibril itu adalah hamba Allah. Seperti itu yang dijelaskan oleh sebagian ulama. Walaqad anzalna ilaika ayatin bayyinatin, dan sungguh kami telah menurunkan kepadamu ayat-ayat yang jelas. Wa ma yakfuru biha illal fasiqun, dan tidak ada yang mengkufurinya, mengingkarinya kecuali orang-orang yang fasik. Aw kullama ahadu ahdan nabadhahu fariqum minhum bal aktsaruhum la yu'minun, dan mengapa setiap kali mereka mengikat janji, ya, mereka kalau janji ambil janji, tapi nabadhahu fariqum minhum, pasti ada saja di antara mereka yang kelompok dari orang Bani Israel ini yang mengingkarinya, melanggarnya. Bal aktsaruhum la yu'minun, bahkan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang tidak beriman. Insyaallah kita lanjutkan pada ayat 101, walamma ja'ahu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم